Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah ibadah di pagi hari ini kita mulai. Jemaat kami harapkan untuk berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama. Marilah ibadah ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Malah kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 17 bait yang pertama dan kedua. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita akan membacakan hukum kasih yang setiap minggu kita dengarkan, tapi kita masih belum bisa melakukannya. Maka marilah kita dengarkan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum kasih yang sering kita dengarkan setiap minggu dan kita masih belum bisa melakukannya dengan sempurna.
Marilah kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 367 bait pertama dan kedua. Terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24 dan ayat 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur melalui nyanyian Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama dan kedua. Kekal
Ya Allah kehidupan, Allah yang hidup, Allah yang penuh cinta kasih. Kami bersyukur ketika di pagi ini kami boleh bersatu hati, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Bapa akan setiap anugerah yang Allah berikan bagi kehidupan kami ini. Anugerah kesehatan yang kami rasakan, anugerah berkat-berkat yang senantiasa kami terima di dalam hidup dan kehidupan kami ini. Ya Abah, ya Bapa, kami menyerahkan seluruh warga jemaat. Allah berkati warga Atiusmu, Allah berkati warga dewasa, pemuda, remaja, dan juga anak-anak. Kami pun menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam bangku studi. Allah berkati anak kami ini, anugerahkan kesetiaan, tanggung jawab, kecerdasan, sehingga apa yang menjadi rancangan dalam hidupnya itu pun tercapai. Kami berdoa bagi aktivitas pekerjaan kami. Allah berkati, Allah tuntun. Kami meyakini ketika Allah memberkati setiap pekerjaan kami, hidup kami senantiasa berkecukupan, dan mampukanlah kami menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Ya Allah kehidupan, kami pun berdoa bagi saudara kami yang karena adanya pandemi COVID-19 ini, ia tidak bisa bekerja. Allah pun juga memberkatimu, menganugerahkan berkat kecukupan. Ya Abah, ya Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan, tantangan, persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa mengarahkan hati pikiran kami hanya kepadamu, karena Engkau Allah yang setia, Allah yang senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami ini. Ya Abah, ya Bapa, kami berdoa adanya pandemi COVID-19 ini kiranya segera berakhir. Allah memberkati saudara kami yang mengisolasi diri di rumah ataupun di rumah sakit. Begitu juga yang terkena virus ini. Allah berkati, Allah anugerahkan pemulihan, Allah anugerahkan kesembuhan. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam cinta kasih-Mu Bapa. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Allah berkati, mampukan kami hidup saling menghargai, kami saling mengasihi, kami saling menopang, kami saling mendampingi. Begitu juga kami hidup dalam cinta kasih kerukunan. Ya Abah, ya Bapa, kami menyerahkan ibadah dalam minggu-minggu ini tentang pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi yang indah ini, tibalah saatnya kita diberi waktu untuk mempersembahkan rezeki yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Namun sebelum kita mengaturkan persembahan pada Tuhan, kita dasari dengan Mazmur 23 ayat 5 sampai 6. Yang demikian firman-Nya.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan menyelimuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan yang kita terima sebagai dasar persembahan. Sembari kantong persembahan diedarkan, marilah kita menyanyikan dengan kidung jemaat 407 bait pertama dan kedua. Jemaat kami undang untuk kalian berdiri, kita menyerahkan persembahan pada Tuhan dan kita menerima firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada anak-anak-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kasih setiamu selalu kami rasakan dalam tiap kehidupan kami. Dan Bapa, di pagi yang indah ini, kami menyerahkan persembahan bagi-Mu ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah Bapa persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi sarana di atas dunia ini untuk menaburkan firman-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan. Engkau berkati, Engkau jauhkan dari segala godaan. Dan Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, dan sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, telinga kami Bapa. Biarlah firman-Mu dapat kami terima dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Jaryono SSI yang Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu Bapa. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, mampukanlah kami untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kami mohon untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10.
yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, kami berharap semua dalam keadaan suka cita. Adakah yang tahu perbedaan antara kambing dengan domba? Meskipun dalam penglihatan kita nampaknya sama, serupa, tetapi sebenarnya ada perbedaan yang ada. Dari sisi bulu, pada kambing bulunya lurus, oleh karena tidak perlu dicukur. Sedangkan domba memiliki bulu yang keriting, yang biasanya dicukur ketika sudah lebat untuk dijadikan wool. Oleh karena itu memang bulu domba sangat mahal harganya. Perbedaan yang kedua dari sisi telinga. Pada kambing tercungkai ke bawah dan panjang, sedangkan domba menegak ke atas. Oleh karena itu dimungkinkan domba lebih baik dalam pendengarannya. Dari sisi tanduk, pada kambing mengarah ke atas atau ke samping, sedangkan domba melengkung, tetapi tidak semua memiliki tanduk. Kalau begitu, bisa jadi kambing lebih mudah untuk sering berkelahi. Selanjutnya dari cara makan. Kambing biasanya memakan daun-daun segar, pucuk daun, sehingga dalam posisi tegak. Sedangkan domba makan dengan cara merumput, oleh karena itu dalam posisi yang merunduk.
Maka domba dalam posisi menunduk ini akan mudah sekali tersesat. Ia hanya mengikuti rumput yang lebat. Dari sisi kebiasaan, kambing cenderung mandiri dan bebas, sedangkan domba cenderung berkelompok. Dan tentu masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi melalui gambaran ini kita akan lebih mudah memahami bacaan yang kita baca pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata kandang, domba, gembala menjadi kata-kata yang mudah dikenal dalam konteks jemaat Yohanes. Maka dengan gambaran seperti itu dalam konteks komunitas Yohanes lebih mudah mengidentifikasi keilahian Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala. Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus satu-satunya pintu. Kita digambarkan sebagai domba-domba, bukan kambing. Domba-domba yang dipelihara oleh sang gembala yang baik. Dia didengar oleh domba-dombanya. Dia menjaga hidup dan kehidupan dari domba-dombanya. Bahkan dia melindungi nyawa domba-dombanya. Dialah Yesus. Dalam perikop Yesus menyatakan dialah pintu. Pintu yang melindungi domba-domba dari pengaruh buruk. Dia memagari kita seperti perisai. Dalam kandang domba, pintu hanya ada satu. Sengaja dibuat demikian supaya tidak ada celah bagi serigala atau orang lain masuk dan mengambil domba-domba itu. Di pintulah sang gembala itu tidur dengan memalangkan tubuhnya supaya tidak ada yang berani masuk dalam kandang itu. Di sini kita melihat ada pemeliharaan kehidupan domba-domba. Dia berjanji, dia menepati. Dia hadir supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apapun akan dilakukan oleh seorang gembala yang baik bagi kehidupan domba-dombanya. Bahkan nyawanya pun akan dipertaruhkan untuk keselamatan domba-dombanya. Lantas, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi domba-domba yang baik? Hubungan harmonis antara dua pihak tidak akan terjalin jika hanya salah satu pihak saja yang menepati perjanjian itu. Dalam hal ini, ada inisiatif dari sang gembala dan pintu itu untuk selalu memelihara kita sebagai penggenapan janjinya. Ketika Tuhan Yesus menyebut kita sebagai domba-dombanya, betapa kita sangat berharga di hadapan Allah. Tetapi kita sebagai pihak kedua acap kali bertindak sewenang-wenang dan ingkar. Kita seringkali tidak mau disebut domba, karena domba tidak berdaya dan lemah. Bukankah begitu keadaan kita? Sejujurnya kita adalah domba-domba yang lemah, mudah tersesat oleh banyak hal dalam dunia ini. Bahkan mungkin digambarkan seperti domba tadi, ketika kita mencari makan kita hanya merunduk mengikuti arah alur makanan itu, dan kita tidak mau mendengar sang gembala yang baik. Bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus, gembala yang sangat baik, yang senantiasa siap sedia setiap saat menjaga hidup kita. Oleh karena itu, jadilah domba-domba yang baik, yang senantiasa
mau mendengar suara Sang Gembala Agung yang baik itu. Selamat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri dan kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 415, bait yang pertama dan kedua. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Jasuri yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan, mulanglah dengan damai sejahtera, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Baiklah, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan kita menaikkan Kidung Jemaat 406, bait yang pertama. Ya
ibadah ini dengan baik. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.